Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, di dalam setiap ajaran agama tentu mengajarkan tentang atau menunjukkan tentang satu masa yang disebut dengan hari kiamat atau hancurnya bumi secara total. Demikian juga di ajaran Buddha. Guru Agung Buddha juga pernah mengajarkan atau menunjukkan tentang akan terjadi satu masa atau hancurnya bumi secara total yang disebut dengan hari kiamat. Guru Agung Buddha menyampaikan khotbah ini di dalam Satta Surya Sutta, di mana akan timbul satu masa yang sangat lama sekali bahwa usia manusia itu akan semakin merosot hingga usia 10 tahun. Dan satu masa yang sangat lama sekali itu akan kembali muncul bahwa usia manusia bertambah, ya, yang dengan tidak terhitung banyaknya. Dan akan ada saatnya di mana usia manusia itu juga mulai turun kembali, ya, hingga turun kembali jauh tak terhitung juga demikian. Nah, sehingga akan ada satu masa di situ bahwa bumi ini akan mengalami kehancuran, di mana akan muncul atau akan terjadi satu masa bahwa hujan tidak turun lagi ke dunia ini atau ke bumi. Dengan waktu yang sangat lama sekali itu, ketika hujan tidak muncul lagi atau tidak turun lagi, maka akan muncul atau timbul matahari yang kedua. Ketika matahari kedua muncul di dunia, maka kita sebagai manusia tidak bisa membedakan siang dan malam. Setiap saat terik matahari itu akan terus terjadi, sehingga tentu kita sudah bisa merasakan satu matahari saja muncul di dunia panasnya seperti ini. Terkadang ketika panas mungkin mendekati 40 derajat saja kita sudah panasnya minta ampun, apalagi sampai muncul matahari kedua, tentu sangat panas sekali. Bahkan di sini dijelaskan bahwa kita tidak akan bisa membedakan siang dan malam, bahwa terik itu akan terus muncul di dunia ini. Artinya panas terus, panas sekali. Nah, ketika matahari kedua muncul, panasnya sudah luar biasa, akan muncul juga dengan dalam waktu yang sangat lama bahwa matahari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga sampai matahari ketujuh. Artinya di situ ketika matahari ketujuh muncul di dunia ini akan hancur secara total. Tetapi ketika sudah muncul matahari kedua ataupun ketiga, sungai-sungai kecil sudah mulai mengering, danau sudah mulai mengering, samudra juga sudah mulai mengering, ya. Semua sudah panas, air sudah mulai tiada, semua sudah mengering. Artinya itu sudah merupakan bagian dari awal kehancuran bumi, ya, dari matahari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga ketujuh. Ini merupakan wujud bahwa akan terjadi kehancuran bumi secara total di dunia ini. Nah, tadi jika ada beberapa umat yang menanyakan kepada Bante bahwa apakah ada dalam agama Buddha yang disebut hari kiamat, ada di dalam Satta Surya Sutta, di mana akan muncul matahari yang kedua, ketiga, hingga sampai ketujuh. Disitulah hari kiamat akan terjadi, di mana bumi ini akan mengalami kehancuran. Dari hal ini atau sharing ini, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita sebagai manusia mampu untuk memahami secara benar ketika kita berada pada kondisi yang dikhotbahkan oleh Guru Agung Buddha, di mana akan muncul matahari kedua, ketiga, hingga sampai ketujuh. Apakah kita siap untuk menghadapi hal itu ketika kelahiran kita pada saatnya nanti terlahir pada saat matahari kedua atau mungkin ketika muncul? Apakah kita siap untuk menghadapi itu? Maka mulai saat ini mari kita bersama-sama memiliki kesiapan untuk dapat memiliki atau menunjang kehidupan kita dengan kebajikan-kebajikan, sehingga kita akan mampu menjadi manusia-manusia yang memiliki kesiapan mental ketika hari kiamat hadir atau muncul atau kehancuran bumi itu ada di dunia ini. Karena
kita juga cukup menyadari di dalam ajaran Buddha, Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita tentang hukum ketidakkekalan. Semua itu akan mengalami perubahan dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Kita sebagai manusia dilahirkan, mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Demikian juga bumi ini, bumi yang mungkin kita tempati ini, ya, di bumi kita ini sebagai manusia, juga bumi ini akan mengalami proses penuaan, ya mungkin juga mengalami sakit dan juga akan mengalami kelapukan itu sendiri atau kehancuran secara total. Nah, untuk itu kita sebagai umat Buddha harus memahami bahwa oh ternyata di dalam ajaran Buddha juga mengajarkan tentang hari kiamat, tidak hanya di dalam ajaran-ajaran yang lain atau mungkin keyakinan-keyakinan yang lain yang mengajarkan tentang hari kiamat atau kehancuran bumi secara total. Tetapi di dalam agama Buddha juga kita mengenal Sata Surya Sutta tentang kemunculan 7 matahari di dunia ini yang akan menjadi wujud hari kiamat atau kehancuran bumi secara total. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan bahwa satu matahari saja panasnya demikian. Terkadang kita mengeluh, terkadang kita sedih, terkadang kita jengkel, marah karena panasnya nggak karuan. Demikian juga kadang ketika hujan muncul kita juga hujan terus mengeluh lagi. Apalagi kalau matahari kedua muncul, ketiga hingga sampai ketujuh, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus meronta menangis? Apakah kita harus menolak? Tidak mungkin, karena semua terjadi secara alami. Untuk itu yang perlu kita lakukan bukanlah menolak, bukanlah meronta, bukanlah menangis, bukanlah membenci, bukanlah marah, tetapi bagaimana kita mampu mempersiapkan diri kita, mental kita untuk dapat menerima setiap perubahan yang muncul, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ingat, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kita harus mampu untuk menerima dengan bijaksana. Bagaimana cara bisa menerima dengan bijaksana? Ya kita harus mampu untuk melatih diri kita, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk pandai bersyukur dan berterima kasih. Praktekkan dhamma dengan baik dalam kehidupan ini, sila dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan ini, samadhi juga dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan ini. Semoga kita semua memiliki sikap mental yang baik, sikap penerimaan yang baik untuk menerima setiap perubahan yang muncul, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Namo Buddhaya.